Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jadi di sini saya Fahrian Syahputra. Saya mau dengan NIM 30 12 400 Kali ini saya mau ngevideoin atau mendemonstrasikan hasil dari apa UTS project UTS gitu dari praktikum kecerdasan buatan yang dimana proyek ini tuh itu tuh tentang analisis pakai komparatif 5 algoritma ML atau machine learning untuk memprediksikan suhu maksimal di Seattle ya. Kalau saya sih pakainya untuk memprediksikan suhu cuaca di Seattle atau Bandara Seattle ya. Bandara Seattle yang ada di Amerika Serikat. Jadi saya itu menggunakan dataset cuaca historis pada data tahun 1948 sampai 2017 yang dimana timelinenya itu kurang lebih 70 tahun. Oke, langsung aja kita ke ininya, ke VS Code-nya. Oke, kita nggak akan langsung ke apa ke 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 websitenya, ke ini dulu deh, ke algoritmanya dulu. Oke, di sini kan kelihatan tuh judul dan penjelasan gitu ya kan. Prediksi suhu maksimal atau TMX, Tmax gitu ya kan. Settle perbandingan 5 algoritma machine learning notebook ini ya kan. Itu 5 algoritmanya itu ada satu linear regression, kedua artificial neural network, terus yang ketiga ada long short term memory, yang keempat ada K-means clustering, yang dimana K-means itu kalau di dalam cuaca ini tuh cuman buat apa dia itu bukan ngeprediksi ya, tapi lebih ke bukan bukan maksudnya bukan ngeprediksi, lebih ke prediksi, cuman prediksinya itu bukan ke angka tapi ke hari gitu, ke hari hujan atau enggaknya gitu ya kan, cerah kah, hujan kah gitu ya, gitu doang sih. Sama backpropagation network gitu ya kan. Sama dataset Shuttle, ini dataset Shuttle dari tahun 1948 sampai 2017 dari Kaggle gitu ya kan. Ini untuk import untuk library-nya ada banyak ya. Di sini ada NumPy, ada apa, ada Matplotlib, ada Seaborn gitu ya kan. Seaborn, ada processing, pre-processing, model selection, gini ya, di sini geometry, gitu kan, TensorFlow, gitu ya kan, Keras, layer, gitu ya kan, TF ada juga gitu ya kan. Nah, dan ini untuk load datasetnya, pakai load dataset sama EDA-nya. Jadi di sini terlihat kalau dataset shape-nya itu ada sekitar 25.000,5. Kalau misalkan di pre-processing bakal ini sih bakal sedikit kurang sih. Tapi kalau nggak salah di sini nggak dilihatin pre-processing. Pre-processingnya ada di sini deh. Oh, ini dia datanya. Oke, dilihat di sini 1948 bulan 1 tanggal 1 RCP-nya itu ada sekitar 0 PRCP-nya itu ada sekitar 0,47 TMX 51. Untuk range-nya 0 berarti kurang lebih dari bulan 1 ini 5 hari ini tuh gak ada hujan ya. Oke, di sini eksplorasi data analisnya ini pakai EDA, kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk T-Max-nya ini dari tahun 1950 sampai tahun 2020, dia itu paling tingginya tuh di 100 ya, pada tahun 2010-an, kurang sedikit lah. Ini PR PRCP-nya, overtime, PRCP overtime gitu ya kan. Di sini paling tingginya tuh ada di tahun 2012-an. Enggak, tahun 2002 lah, kurang lebih 2022 atau 2023 lah. Ini correlation matrix, ini distribution of T-max-nya.
Di sini fitur engineering, save after like fitur itu sekitar 25.554,17. Di sini self define fitur and targetnya itu training sampelnya itu sekitar 20.000, testing sampelnya itu ada sekitar 5.000, 5.109 data gitu. Ini buat scaling, ini buat event evaluation function-nya doang, ini linear regression-nya. Nah, ini linear regression. Kelihatan kalau mainnya itu 3,68, 3,68 F gitu ya kan. Kalau misalkan di Celsiusin itu tuh berapa ya? Lupa ya, nggak diubah aja ya, ini harusnya ke Celsiusin aja ya. Untuk MSE itu 4,69 dan R square-nya itu 0,87 gitu. Ini untuk ANN itu 33,35 untuk mic-nya, MSE-nya itu 4,30 dan R square-nya di 89, hampir 9 ya. Udah bagus tuh. Ini untuk LSTM-nya, untuk LSTM perbandingannya itu ke R square-nya cukup rada kurang, agak sedikit kurang ya. Dia di R square di 0,63, MSE-nya 7,86, dan MI-nya itu 6,04 lah kurang lebih. Ini untuk key means, dan ini back propagation. Malah 4 tuh, kurang ya, malah lebih parah lagi di sini. Berarti di sini back propagation-nya agak sedikit rancu ya. Dan ini untuk visualisasi data regresinya. Dan ini untuk residual plot untuk model terbaik gitu ya kan. Pilihannya tuh LSTM. LSTM targetnya memang LSTM. Lurus, naik sedikit paling di sini. Walaupun lurus ya, ujung-ujungnya tetap aja lurus. Dan ini untuk hasil perbandingan akhir tabelnya. Dan ini untuk opsional sih. Lebih ke simpan model doang sih. Jadi tiap model disimpan gitu ya kan. Nah, habis itu kita langsung aja demo ke aplikasinya. Ini dia. Nah, ini aplikasinya kurang lebih seperti ini. Jadi pagi ini, jadi benar-benar cuman ngeprediksi hari ini, bukan ngeprediksi hari esok atau apa. Sebenarnya sebelumnya itu kan fiturnya tuh ada banyak ya. Jadi dia tuh bisa ngeprediksi 4 hari. Cuman penginputan dari cara dari fiturnya gitu ya kan, penginputan angka-angkanya kayak gitu ya untuk memprediksinya itu sedikit ribet dan sedikit banyak juga, dan ya nggak terlalu, intinya ribet aja sih gitu. Jadi coba kita ini deh. Sekarang tuh di 30 sama 30 derajat. Ya rada panas sedikit. Oke, di sini terlihat kalau hasil prediksi algoritmanya itu di 27 derajat, otomatis dia itu suhunya normal atau sejuk atau setara 24, 84. Itu apa ya? Aduh. Indeks panas itu terasa seperti ya seginilah. Untuk profil cuaca kimisnya itu kering, cerah. Kayak diprediksi dipenuhi oleh 3 hari terakhir, 14 Desember 2017 dengan rata-rata suhu 48 F. Untuk ANN itu 22 derajat, 6. Prediksi ini memenuhi 3 hari terakhir 14 Desember sama. Sama ini juga. Ini kering cerah juga, panas juga, terasa seperti 10 derajat. Ini nggak panas sih, lebih kedingin sih. 10 derajat dingin. Oke, back propagation sedikit tinggi ya. Kita minta 30, kayak prediksinya itu sekitar 28 derajat atau 29 lah, 29 derajat. Tapi kalau di sini indeksnya itu di 30 derajat, 4 ya. 30, 30, 30,4 derajat. Dan ini untuk apa? Karena sebenarnya di
di data ini, di 14 Desember ini, atau di tahun 2017 di akhir-akhir ini, itu tuh di musim dingin ya. Jadi walaupun ini misalkan suhunya normal di sekitar 20 derajat, dan curah hujannya tidak hujan, maka ini bakal tetap di ininya hujan ya. Profil cuacanya hujan. Kok mati? Halo? Iya, udah kok mati? Nah, panik. Oke, tadi ada kesalahan. Tadi di sini tuh mati ya di monitornya. Oke, di sini tuh berawan dan hujan ya. Dan rata kalau di Desember itu rata-rata memang lagi musim dingin ya. Memang lagi musim dingin, jadi mau gimana-gimana juga, mau curah hujannya nol juga, tetap bakal di ininya hujan ya. Kalau nggak salah Desember tuh Natal ya kalau nggak salah. Kalau di luar negeri itu Natal deh kalau nggak salah. Desember, Januari, iya. Mau tahun baru, Natalan. Iya berarti. Oh iya ya nggak kepikiran ya. Harusnya di sini ada tambahin apa ya namanya, bersalju lah gitu ya kan. Jadi mau gimana-gimana juga bakal tetap suhunya dingin. Gak akan di atas 30 gitu loh. Oh ini web propagation di 20. Ini untuk komparasi model ya seperti inilah, ini untuk perbandingan. Dan ini untuk image clusteringnya, dan ini untuk yang tadi EDA 10 T-Max yang tadi ya kurang lebih seperti ini untuk analisis komparatifnya. Ini tentang ya kayak ini aja tugas UTS bla 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 gitu ya kan. Untuk dataset pakai set of letter tahun 1948 sampai 2017, algoritmanya ada 5. Seperti yang diminta ada 5 algoritma, ada 5 regression, ANN, ada apa RSTN, K-means dan K-means gitu ya kan, sama back propagation. Oke, habis ini kita langsung apa ya? Mau prediksi juga ya gimana? Gini-gini aja sih. Kalau mau panas bisa, jadi maksain gitu. Yang seharusnya di bulan Desember itu tuh harusnya memang dingin, ini simulasi gitu ya, lihat simulasi gitu. Ini tuh supaya kenapa diadain simulasi? Karena ini untuk ngabain yang namanya riwayat musim dingin. Jadi kalau misalkan buat buat saya sendiri, sebelumnya itu mau kita ini full, mau ininya nol atau masuk apa mentok gitu ya kan, tetap bakal di sininya tuh hujan dan bakal digambarin hujan dan di sininya tuh tetap dingin karena yang memang di musim dingin di situ tuh sana tuh ini simulasi. Jadi biar kalau nggak hujan terus lah gitu ya kan. Oke, habis ini apa ya yang mau dijelasin ya? Oke, oke ya, 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 ya. Untuk repository GitHub, GitHub itu ndak banyak. Secara teknis ini proyek itu dengan beberapa library, terutama ya kayak Scikit-learn gitu ya kan, TensorFlow, Keras. Proses ini dimulai dari proses dataset. Jadi rekayasa fitur lake. Iya, kalau nggak salah ini pakai fitur lake ya. Pakai fitur lake 3 hari. Jadi normalisasi lalu pelatihan kelima model. Jadi setiap model itu tuh pasti menyimpan yang namanya model H. Jadi di sini
Tuh, di sini nggak dijalanin. Kenapa nggak ada di sini? Karena kan sebelumnya itu mau di harusnya di sini deh. Kenapa di apa namanya di ini nggak ada di GitHub nggak ada. Sebelumnya itu mau di-upload ya, mau di-deploy lewat apa Persol, tapi nggak bisa karena tetap aja nggak bisa. Jadi sebelumnya itu ngehapus ini supaya nggak terlalu besar datanya, tapi ya tetap aja gede aja gitu. Untuk aplikasi ini pakai ya kurang lebih kayak gini lah. Jadi sebelum sebelum mulai aplikasinya itu sebelum apa sempat latihan dulu ya pakai training model nih. Jadi ini ngemodelin semua. Ya hasilnya ya kayak gini kan nanti. Lima model tadi mana model tadi? Oh ini ANN model H5 gitu kan. Gimana ini tuh yang buat ngejalanin aplikasinya ANN gitu supaya jalan si algoritmanya. Dan untuk dan oh, enggak usah sih. Untuk aplikasi ini sih sebenarnya saya untuk sementara deploy di Hugging Face, di Hugging Face, bukan di sini. Lakon nggak ada di sini. Berarti harus di sini. Belum login di sana soalnya. Oke, di sini sudah ada. Nah, udah ada di sini. Yang ini nih. Bukan, bukan yang ini, yang ini. Harus di restart dulu. Yang ini gitu ya. Enggak, bukan yang ini nih. Nah, ini yang tadi jalan nih, bukan yang tadi. Yang tadi itu mah lebih ke prototipenya lah. Prototipenya sedikit gagal ya tadi karena modelnya belum di pre-processing. Dan juga hasilnya bener-bener rancuk. Nggak. Yang tadi tuh sebenarnya bisa dibilang cukup mending ya. Karena di back propagation sama di LSTM itu sekitar 63 sama 42 ya emang sebenarnya itu kurang ya. Dan seharusnya itu rata-rata harus sekitar 80 di 79 gitu ya kan 90 lebih bagus gitu ya kan. Tapi karena waktu itu sebelumnya itu belum di pre-processing gitu ya kan. Malah lebih rancu lagi sebelumnya ini. Ini harusnya effortnya ditambahin lagi sedikit. Mungkin effortnya segitu aja. Ya mungkin segitu aja. Ya aja effortnya cuma 13. Mungkin harus tambahin kali ya ke 60 ya. Effortnya ke 20 kali ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih sudah mau menonton demonya yang kurang lebih ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Oke, mungkin gitu aja ya, karena saya bingung juga mau jelasin apa lagi. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau apa gitu ya kan yang kayak enak gitu. Apalagi tadi gitu ya kan tiba-tiba tadi di monitor saya tuh nggak ada tiba-tiba hitam gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, mohon maaf ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.